Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya, Profesor Dr. Resmi Ramandasari Saragi SMH, dengan materi perkuliahan kita pendidikan kewarganegaraan ya. Seperti biasa, jangka waktu absensi 3 hari sejak hari ini karena besok tanggal merah, berarti Sabtu 1 minggu merah, nggak dihitung Senin Selasa, berarti Selasa ya. Terakhir absensi Selasa, hari Selasa. Tuliskan nama lengkap dan NPM serta kode kelas di kolom komentar YouTube saya, karena nanti ada 2 kelas ya, supaya bisa membedakan kelasnya. Nanti kan Danton merekap absensi supaya tidak membingungkan ya. Jadi tolong tuliskan nama lengkap dan kode kelas ya, karena supaya tidak tercampur ya. Baik, tolong nanti di like dan subscribe ya. Lalu jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar YouTube saya. Oke, Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi ya semuanya yang melihat video ini ya, kan tidak terbatas dengan mahasiswa-mahasiswi saya. Bisa jadi subscriber saya dimanapun berada kan bisa melihat hal ini. Jadi pada intinya adalah kali ini memang kita membahas mengenai hak asasi manusia ya. Nah, terkait HAM ya, PBB telah mengeluarkan pernyataan bernama Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948. Walaupun diketahui bahwa dasar deklarasi itu adalah individualisme dengan segala hak-hak yang dipunyainya dalam kerangka pelaksanaannya di Indonesia. Jadi keseimbangan di antara hak dan kewajiban selalu diperhatikan ya. Jadi di alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia ya. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan ya. Ini biasanya waktu SD, SMP gitu ya, SMA, tapi saya ingat dulu waktu SD ya. SD. Saya sering sekali dimintakan ketika upacara untuk membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Sampai hafal ya saya ya. Lalu ada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 telah tersurat tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia ya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM ya. Nah, kemudian HAM dan KAM ya kan. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, ya kan? Kemudian dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Ya, ini terkait definisi-definisi yang hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Ya. Kemudian HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ini bisa dilihat di pasal 4 ya. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Jadi ada hak untuk hidup. Hak untuk tidak disiksa. Ya. Hak kebebasan pribadi, hak beragama, hak berpikiran dan hati nurani, lalu hak tidak diperbudak, hak persamaan hukum, hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ya. Jadi ada beberapa ya di pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Apakah ada yang disiksa? Siapa yang disiksa? Banyak sekali ya.
kasus-kasus. Ini baru-baru ini ada kasus yang viral ya di medsos. ART, asisten rumah tangga, dipaksa untuk makan makan kotoran dari majikannya. Kan sudah ditangkap tuh. Saya lupa di daerah mana, saya lihat di medsos. Disiksa loh. Ya itu nggak boleh. Bukan hanya diatur atau dilindungi di HAM ya, tapi juga dalam undang-undang PKDRT ya, perlindungan kekerasan ya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini juga dilarang ya, karena ART, asisten rumah tangga, itu termasuk ke dalam perlindungan di dalamnya. Jadi bukan hanya suami, istri atau anak ya. Nanti bisa dilihat definisi ruang lingkup dari undang-undang penghapusan kekerasan ya, dalam rumah tangga ya. Jadi termasuk, jadi hati-hati ya kepada orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan. Bahaya ya. Jadi ini terkait tentang HAM ya, jenis-jenisnya apa saja sih yang dilarang, yang tidak boleh gitu ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan sebenarnya ya. Kemudian selain itu ya, tadi kita membahas tentang HAM, kita membahas kemudian selanjutnya mengenai wawasan Nusantara. Ada terkait cita-cita dan tujuan nasional ya kan. Jadi sebenarnya saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi saya bahwa memang pendidikan kewarganegaraan ini adalah mata kuliah yang paling mudah ya kan, tapi implementasinya yang sulit. Ini nggak ada yang nilainya rendah kalau PPKN atau kewarganegaraan, karena sangat mudah sekali, itu bisa dicerna, pertanyaan-pertanyaan apapun itu bisa dicerna dengan gampang, tapi implementasi di lapangan yang buat tantangannya untuk kita semua. Nah, cita-cita dan tujuan nasional ya, cita-cita bangsa Indonesia adalah mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi tujuan nasional Indonesia yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia ya, yang berlandaskan kemerdekaan dan perdamaian abadi serta keadilan sosial ya kan. Nah, dalam ketetapan MPR nomor 2 MPR 1998 tentang GBHN misalnya, dan pada bab 2 huruf E, kemudian ada lagi terkait dasar hukum lain ya, ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Lalu timbul pertanyaan, wah ini Prof, bagaimana pulau di Aceh itu Prof, yang 4 itu? Lalu bagaimana Prof tentang laut yang dikapling-kapling ya, kayak tanah di daratan, laut juga mau dikapling. Nah, ini gimana rasa nasionalisme, rasa kecintaan terhadap tanah air ya kan? Kok bisa pemikirannya larinya ke laut ya? Nanti sampai ke pantai selatan juga bahaya ya, di sana ada kerajaan gaib katanya. Rebutan sama jin jadinya, ngeri, manusia sudah merambah ke sana. Ini kan bahaya ya. Ini pemikiran-pemikiran yang aneh sebenarnya, merambahnya entah kemana-mana ya. Jadi ada latar belakang wawasan Nusantara. Ada geografi, geopolitik ya, geostrategi, ada historis dan yuridis formal, ya kan? Kalau letak dan kedudukan astronomis ya, utara 6 derajat adalah ya, utara, selatan, barat, timur ya, jarak paling jauh antara dua tempat ya. Ini ada beberapa jarak-jaraknya ya, berbatasan ya, letak kedudukan perbatasan. Saya jadi ingat waktu SMP ya, saya ini ya belajar geografi ya kan, berbatasan dengan apa, utara gitu ya, kemudian selatan Laut Arafuru, Samudra Hindia dan Australia. Kalau barat berbatasan dengan Samudra Hindia, lalu timur dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini misalnya gitu ya. Ada topografinya, jumlah pulau ya kan. Lalu perbandingan daratan dan lautan ya.
Jadi bandingnya 1/3. Jadi kita paling banyaknya lautan. Ya. Dikelilingi oleh laut ya. Jadi iklimnya tropis ya, 2 musim, ada penghujan dan kemarau ya. Belum ada salju di kita. Lalu ada ini SDA-nya, sumber daya alamnya, ada pertanian, perkebunan, kemudian ada kehutanan, perikanan, tambang. Nah, ini tambang juga jadi rebutan ya, kasus tambang timah gitu ya. Jadi tempat yang digerogoti untuk kasus tindak pidana korupsi. Ini berarti PPKN-nya belum A ya dulu ya. Ya tapi begini ya, sifat manusia itu baharu. Jadi tergantung keadaan, jadi situasi. Makanya berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik ya, sehingga nanti hasilnya juga baik. Ya, jangan berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, nanti bisa menjadi tidak baik. Jadi lihat siapa teman kita sebenarnya, itu paling penting. Kemungkinan memang kita hari ini misalnya ya semoga kita selamanya menjadi baik ya, tidak melakukan tindak pidana ataupun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh undang-undang. Ya, misalnya kita hari ini bagus ya, nggak tahu bisa besok bagaimana, karena takdir hanya yang maha kuasa mengetahuinya, Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita berdoa kebaikan untuk diri kita bersama, semoga kita dihindarkan dari segala perbuatan jahat ya, dan yang merugikan orang lain atau melanggar undang-undang ya. Karena segala perbuatan kita itu nanti dibalas ya di dunia dan di akhirat. Oh, ini makanya aduh, kok kita jadi cerita tentang hukum Islam ya. Jadi cerita tentang agama nih, bahaya nih. Kok Profes Mira jadi pindah ceritanya. Ya, baik. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari mahasiswa-mahasiswi saya yang luar biasa semangat, eksis dan apa namanya ya, menyala selalu ya. Ya, kelas-kelas ini adalah kelas-kelas yang menyala di Polbangtan Medan. Sukses terus untuk kita semua. Semoga kita diberikan hari-hari yang membahagiakan, diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.